Salam Bapak Ibu, Saudara, dan teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semua, semoga dilancarkan rezekinya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan mendengarkan bersama diskusi antara Edis TV melawan para polemikus Islam, di mana mereka kepanasan dan ketakutan melihat dan mendengarkan penjelasan dari Edis TV tersebut. Mari kita simak video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Bapak Pastor Franky dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bu, ya. Maaf, saya bukan pastor ya, saya hanya sebagai orang biasa aja, yang melayani Tuhan. Silakan. Amin, 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 amin. Iya, puji Tuhan, sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sebab segala sesuatu yang Dia kehendaki pasti mendatangkan damai sejahtera juga kebaikan. Iya, perkenalkan, nama saya Lian Lestari. Ya, saya asli dari Gorontalo, dan saya dari papa sama mama itu cuman saya sendiri, dan saya ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Dan saya sekarang memiliki anak satu dan sudah dan juga suami, nama suami saya Agila Lumba, anak saya Safa Valencia Agatha. Dan puji nama Tuhan, ya, saya ada sampai saat ini berkat dari kekuatan dan juga orang pilihan dari Tuhan ya. Saya nama baptis saya itu Maria Christine. Jadi kalau berbicara soal nama baptis berarti saya bukanlah orang asli Kristen ya, tetapi saya berasal dari dulunya adalah seorang muslimah, seorang yang sangat begitu taat dengan perintah Tuhan ya, perintah Tuhan saya. Saya adalah wanita yang menutupi segala bagian tubuh saya dari atas sampai dengan kaki. Saya adalah orang yang dulu pernah nyantren juga di pesantren. Jadi saya paham betul tentang keyakinan saya yang lama. Kenapa saya ada sampai saat ini? Kenapa saya bisa beranjak? Kenapa saya bisa mengenal Tuhan Yesus? 2013 tahun 2013 yang lalu, saya berjumpa pribadi dengan Tuhan melalui mimpi saya. Ya, melalui mimpi saya itu ada 2 kali ya. Mimpi pertama itu sosok, saya merindukan sosok ini di hari-hari ini sebenarnya. Jadi sosok ini adalah dia memakai pakaian putih dengan tudung yang putih juga, dengan sangat besar cahaya di belakangnya. Kemudian dia letakkan cahaya di tangan kanannya di kepala saya. Ketika saya bangun dari mimpi ini, saya merasakan, yang saya rasakan adalah sukacita, bahagia, adem ayem gitu ya. Jadi adem tenang gitu. Tapi beberapa hari kemudian saya saya tidak menghiraukan mimpi itu. Tetapi ketika 2 minggu kemudian ya, ada selang seminggu, udah 2 minggu itu datang lagi, tapi ngeletakin cahaya itu di seluruh tubuh. Ketika saya bangun dari mimpi itu, gemeterannya, kenapa? Karena campur aduk dari sukacita, kemudian kecewa, sakit hati, semuanya perasaan itu campur aduk. Jadi waktu itu saya flashback lagi, loh, kok waktu mimpi pertama kok saya merasakan ketenangan, tapi ini yang kedua kok kayak campur aduk perasaan gitu. Tetapi sejenak saya berpikir seperti itu, saya melupakan lagi mimpi itu. Jadi saya masih ke Surabaya, 2013 itu saya ke Surabaya. Saya di sana menghafal Quran, kemudian nyantren ya ke Surabaya ya, Desa Temboro namanya. Jadi saya ke sana masih mendalami lagi ajaran-ajaran yang saya tekuni gitu kan. Nah, ketika 2016 saya balik, tapi saya balik masih mampir dulu di Palu di orang tua saya. Jadi kenapa Papa di Gorontalo, Mama di Palu? Jadi saya masih kecil itu masih sekitaran usia 4 atau 6 sampai 6 tahun ya. Sekitaran tahun-tahun gitulah. Papa sama Mama saya itu pisah. Pisah artinya bercerai ya. Bercerai mungkin karena
keegoisan satu sama lain atau seperti apa juga saya juga nggak tahu. Jadi mama di Palu dan nikah lagi, dan juga papa udah nikah lagi. Jadi saya dari Palu itu saya dari Surabaya saya ke Palu dulu sama mama, kemudian saya ke Gorontalo. Jadi ketika saya di Gorontalo masih melakukan aktivitas seperti biasa ya, sebagai anak, sebagai ya. Jadi di tahun 2016 itu saya ingat betul ya, ketika saya menjadi penginisiatif acara reuni akbar di SMP ya, itu the first time itu reuni akbar itu dilaksanakan di kampung saya ya, Gentumaraya. Jadi the first time saya jadi penginisiatif, saya bilang kenapa nggak bikin gitu kan, kenapa kita nggak bikin supaya kita bisa reunian gitu. Nah di sela-sela itu ya, namanya reunian pasti ada yang saudara-saudara kita yang ya dari Kristen, dari Islam dan semuanya gitu pasti ada. Saking sibuknya ngurus ya, sampai saya merasa capek, lelah di 2016 ya, tahun 2016. Nah ketika saya dalam keadaan lelah, dengan spontan saya berkata, Tuhan saya capek, mau istirahat gitu. Nggak ngomong itu bahwa saya sebut Allah dan semuanya, enggak. Jadi saya bilang, Tuhan saya capek, saya ngantuk, saya mau tidur. Di tidurnya saya itu kaget gitu, kaget langsung buka mata, penampakan yang sama di mimpi saya. Itu cahayanya luar biasa dengan tudungnya yang putih ya, datang. Saking besar cahayanya di belakangnya, itu nggak kelihatan wajahnya. Didorong, jadi kuat gitu, ada hembusan angin. Jadi ketika saya lihat, kedipan mata kedua, hilang lagi gitu. Dan itu ada datang seminggu 4 sampai 5 kali datang. Dan buat saya itu sesuatu yang mengganggu saya. Sampai saya pernah tanya ke orang tua saya, tapi orang tua saya bilang, oh itu malaikat gitu kan. Oke, siap lah gitu. Jadi sembari berjalan, ketika saya sedang mengurus daripada reuni ini, bertemulah saya dengan teman saya gitu kan, dengan teman saya namanya Frankie, sama Bapak Frankie. Jadi ketemu sama namanya Ya. Frankie, teman saya ya, teman saya namanya Frankie, itu kakak satu tingkat saya. Jadi saya ke rumahnya karena dia waktu itu saya pilih dia sebagai saya pilih dia sebagai bukan bendahara, tapi yang mengelola keuangan daripada acara reuni akbar ini. Jadi saya ke rumahnya, tiba-tiba saya lihat di rumahnya itu ada gambar yang mirip sekali dengan apa yang saya lihat gitu. Jadi saya waktu tanya, Ki, itu siapa gitu kan? Jadi dia bilang begini, oh itu Tuhan saya. Waktu saya ngeledekin, loh Tuhan kamu kok bisa digambar ya? Kok Tuhan kamu bisa ada digambar, bisa ada fotonya gitu? Kalau Tuhan saya emang enggak gitu, tulisan doang gitu. Kok bisa ya Tuhan kamu, enak kali gitu, kamu udah bisa lihat wajah Tuhan gitu. Tapi karena dia ya mungkin ya orang mengasihi dan penuh kesabaran, dia bilang iya itu gambar doang gitu kan, kayak gitu. Dan akhirnya saya sharing, saya cerita gitu, sampai dia bilang itu panggilan kayaknya gitu kan. Saya bilang panggilan apa gitu, saya kan nggak pernah ngerti dengan keadaan itu, dengan seperti kayak begituan. Jadi akhirnya pergilah saya di salah satu pastori organisasi gereja. Saya pergi dalam keadaannya dengan pakaian saya yang muslimah. Saya pergi, kemudian ketakutan lah gembala ini, pemimpin salah satu organisasi gereja ini, dia ketakutan. Dia bilang, kenapa kamu bisa ke sini? Gitu. Karena memang saya di situ keluarga besar. Saya di kampung itu keluarga besar, 80% itu kita keluarga besar di situ. Dan ya keluarga pejabat juga. Jadi ketakutannya karena saya masuk ke dalam pastori. Saya bilang saya mau nanya, saya sharing. Kemudian saya cuma cepat-cepat diberikan satu Alkitab kecil yang perjanjian baru, Mazmur dan Amsal. Saya bilang begini, Bu, saya nggak butuh ini. Saya mau nanya sosok itu siapa gitu. Itu siapa gitu yang muncul ke saya gitu. Cuman dia bilang, itu panggilan kamu. Itu Tuhan. Saya bilang, Tuhan. Gitu kan. Coba kamu baca ini. Jadi waktu itu saya baca sembunyi-sembunyi ya. Saya baca, tapi saya penasaran gitu. Saya nggak butuh ini. Ngapain saya butuh ini gitu. Saya butuh yang sosoknya ini siapa gitu kan. Akhirnya nggak puas saya cari di situ. Sampai memang waktu itu saya diusir gitu sama pemimpin salah satu organisasi gereja. Cepat kamu pergi, kamu itu bom waktu. Saya bilang bom waktu apaan gitu kan. Ya kamu itu bom waktu, sekali waktu kamu pasti ketahuan juga. Iya, oke saya keluar. Saya baca pelan-pelan ini Alkitab, tapi saya nggak butuh ini sampai saya sharing dengan iparnya tante saya. Waktu itu adiknya mama, yang beda mama itu udah Kristen ya, udah menikah. Kemudian adik ipar ya itu pendeta. Jadi udah saya ngobrol aja, saya sharing gitu. Sampai akhirnya saya dikasih nomor telepon tante saya. Ya udah saya sharing aja gitu kan. Saya sharing aja gitu sampai
ada salah satu pendeta yang bilang, kamu mau nggak gitu, mau apa nih, ngilangin penasarannya kamu soal sosok itu. Saya bilang mau nggak dibaptis gitu. Saya bilang, baptis itu apa? Ya kamu itu dipermandikan kayak gitu. Saya bilang, permandikan gimana? Pokoknya cuma di ini aja gitu kan, cuma dibaptis aja. Saya bilang, oke lah gitu, yang penting jawab, yang penting rasa penasaran saya itu kejawab gitu kan. Oke, gitu, saya mau. Tetapi ketika saya mau mengambil langkah ini, biasanya saya em, ikut ya, harus ikut karena memang penasaran sayanya. Ini nggak hilang-hilang gitu. Satu minggu ada 4 sampai 5 kali gitu. Datang ini sosoknya. Jadi ikutin aja gitu, ikutin sampai uh, ketika saya keluar dari rumah berhijab, saya pas di tempat untuk baptisannya saya nggak berhijab karena saya penasaran gitu. Saya pun harus menghargai gitu kan, itu kan tempat ibadah mereka. Jadi saya pun, kenapa saya harus pergi dengan cara berhijab gitu, ya saya harus menghargai gitu. Oke, waktu itu saya dibaptis and then saya masih penasaran lagi gitu. Kenapa sih belum selesai rasa penasaran ini ketika saya mendengarkan satu uh, lagu yang dibawakan oleh Nikita ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya semakin rindu dengan Tuhan. Waktu itu saya belum tahu kalau saya rindu dengan Tuhan. Saya makin rindu, tapi saya belum tahu rindu sama siapa. Tapi saya penasaran. Dan sekali waktu tante saya bilang begini, coba kamu ke salah satu organisasi gereja yang ada di Manado, coba pergi aja dulu, nanti kamu ibadah di situ, pasti kamu akan merasakan keademan gitu. Saya bilang, oke lah, saya beranikan diri ke sana gitu. Pas saya ke sana, dengan rasa pengen tahu saya masuk di situ, dan kemudian saya merasakan bahwa kebebasan itu luar biasa saya dapatkan. Dan waktu itu, sharing dengan pendoa yang di situ, yang ada dalam satu organisasi gereja ini. Saya sharing, and then teman-teman tahu, saya dengan menyanyikan lagu yang pertama yang saya dengar itu, saya bilang, mati bersama Kristus dan bangkit lagi. Dan saya memutuskan untuk dipermandikan. Dan setelah itu, kejadian itu, setelah saya dipermandikan dari Manado, saya pulang ke Gorontalo, baru terjadilah yang namanya pencobaan. Jadi waktu itu, dengan bangganya saya merasakan kebebasan yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Saya suka bergaul dengan orang-orang yang mencintai damai. Saya suka bergaul dengan orang-orang yang tidak membenci satu sama lain. Waktu itu Papa ketoli-toli. Ada yang di rumah itu cuma mama tiri ya. Waktu itu Desember, jadi saya perjumpaan pribadi itu September 2013. 2013, kemudian di 2016 itu September lagi, kemudian perjumpaan pribadi Oktober itu saya memutuskan dibaptis di Gorontalo, kemudian Novembernya saya dipermandikan lagi di Manado, dan Desember terjadilah pencobaan di mana ketika saya berani mengakui bahwa saya sudah terima Tuhan Yesus. Waktu itu Papa ditoli-toli, yang ada cuma mama di rumah, mama tiri saya. Jadi aja sama teman-teman pemudi, yuk ke gereja gitu. Ngapain? Kita kan mau Natal nih Desember ya, kita mau Natal, kita mau hiasin kontrang. Oke. Dan the first time saya dituntun di situ, disuruh sama teman-teman, kamu kan udah terima Tuhan. Kita mau tantang kamu berdoa sama si Indri gitu ya. Indri waktu itu Syamas lah gitu. Jadi kalau Indri nonton, hai Indri ya, ingat saya ya Indri ya. Jadi dia tantang saya berdoa. Coba kamu berdoa. Cara doanya gimana gitu kan. Cara doanya kamu cukup ngucapin, kamu cukup bersyukur, kamu cukup memuji Tuhan. Kemudian kamu berdoa untuk kegiatan yang kita lakukan hari ini. Oke, saya berdoa. Dan itu dengan amin. Ketika saya sementara menghias, laporan dari teman saya. Karena memang gereja itu gak jauh dari rumah saya. Ya, gak jauh dari rumah. Jadi rumah keluarga saya panjang gitu. Kemudian ada depannya gereja. Jadi saya sementara menghiasnya kontrangnya sama teman-teman. And then kata teman saya, tantemu tadi ngintip gitu depan pintu gereja, ngeliatin. Tapi dia nggak lihat kamu ya. Saya bilang, ya sudahlah, Tuhan sembunyikan. Saya bilang begitu. Tapi ketika selesai kita ngiasin kontrang, ngatur dalam gereja itu, teman saya ngajak, yuk kita ibadah malam yuk gitu kan, ibadah pemuda, Natal pemuda. Oke. Saya bilang, sampai saya waktu itu udah memberanikan diri, kita udah pakai rok gitu kan, udah nggak pakai baju yang panjang-panjang lagi gitu. Oke, saya bilang oke, saya siap gitu. Tapi ikut belakang ya, kita nggak ikut buka karena nggak ikut depan karena depan itu kan keluarga semua. Ikut belakang, oke, ikut belakang nih. Pas sudah di dalam nih, udah nyanyi puji-pujian, udah presnya,
Udah pas khotbah ini teman saya nih, udah pas masuk firman Tuhan, tiba-tiba nih teman-teman ya, sementara duduk asik nih lagi terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, telinga yang tajam gitu untuk dengar firman Tuhan, tiba-tiba polisi datang. Polisi datang nih, maaf gitu, saya nggak lihat gitu kan, hanya saja kan dari depan yang bawa firmannya ini kan lihat di belakang gitu kan. Saya bilang kenapa mukanya berubah gitu. Terus, selamat malam gitu. Malam, izin ya saya mau ambil anak ini gitu. Saya maksudnya. Kan kalau saya paham betul kalau orang dalam keadaan ibadah nggak boleh diganggu dan semuanya, artinya nggak boleh, udah selesai ibadah aja dulu gitu kan. Tapi oke lah, masih keluarga juga gitu kan yang waktu itu ambil saya. Ya udah saya ikut gitu. Dibawalah saya ya patroli gitu kan, saya kayak penjahat gitu. Padahal waktu itu umur saya itu 25 tahun dan memang saya sudah dapatkan kebebasan gitu. Saya sudah dapatkan kebebasan, saya harus memilih gitu keyakinan saya. Tapi dibawalah saya. Dibawalah saya dulu ke rumahnya. Udah berkerumun semua orang, keluarga saya, orang kampung situ udah matanya merah semua. Karena apa? Saking sakit hati mungkin. Karena jujur saya dulu orang yang sekolah di pesantren, pakaian saya itu bercadar, pakaian saya itu memang tertutup semua, dan saya menjadi orang yang betul-betul kemarin itu menjadi orang fanatik benar dengan keyakinan saya yang lama. Kok tiba-tiba gitu kan, kok bisa berpindah gitu, hal yang bagi mereka itu mustahil. Tapi memang waktu itu emang sampai sampai kakak saya, kakak papa saya bilang kayak gini, kalau kamu nggak kembali lagi, saya ketemu di jalan saya potong dua. Waktu itu ketakutan iya, sedih iya. Kenapa? Kenapa saya sedih? Sendiri loh coy gitu kan. Takut, iya sendiri loh gitu. Sampai ada mama tiri saya udah nyamperin saya. Dia peluk saya. Kembali gitu. Kamu harus kembali gitu. Papa di sana toli-toli gitu. Papa telepon. Papa bilang, kenapa sebelum papa ke toli-toli kamu gak ngomong? Nangis saya. Nangisnya bukan berarti saya nyesel ikut Tuhan, tidak. Saya terharu, artinya gini, waktu dengar suara papa saya yang begitu berat. Sangat berat waktu itu dia ngomong, kenapa nggak ngomong sebelum papa pergi ke toli-toli gitu kan. Saya nangis dan nggak bisa ngucapin apa-apa waktu itu. Saya cuma bilang, iya Pak maaf gitu. Saya cuma bilang, Pak maaf gitu. Saya bilang, saya minta maaf. Cuman itu aja. Sampai akhirnya Kapolsek datang nih. Kapolsek datang, angkat saya pergi ke Polsek. Polsek Atibola ya. Pergi. Di sana saya diinterogasi. Semalam saya di Polsek. Saya yakin dan percaya saya nggak ada punya salah apa-apa. Waktu itu papa saya udah ngancam, kalau kamu nggak balik lagi, ketika saya udah di Polsek ya, dia telepon, kalau kamu nggak balik lagi ke agama kamu yang lama, kita akan perang agama. Saya nggak ngomong apa-apa. Waktu itu saya diinterogasi, ditanyain siapa yang baptis kamu dan semua dan bla 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 bla. Semua saya ditanyain, saya jelasin. Sampai saya bilang, Pak, apa saya kena pasal? Pasalnya di mana? Saya orang ngerti kok. Saya orang yang ngerti hukum, saya bilang. Enggak, cuma interogasi aja. Tapi walaupun keluarga, walaupun itu menjadi saudara saya, dia mengerti. Jadi dia menjalankan tugasnya, dia tidak memaksakan saya untuk kembali dan semuanya. Oke, kemudian satu malam saya di situ, dan tante sama sepupu saya datang. Pokoknya mau dibilang dikeroyok, ya emang udah dikepung gitu kan. Sampai saya cepat-cepat, sampai Kapolsek kan ngasih nomor teleponnya. Dia bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung telepon. Pagi hari tante sama adik sama kakak sepupu saya itu datang sampai ke saya, dia bilang kamu itu gila ya, gitu. Kamu itu gila dan semuanya. Udah diomongin sampai emang mau di mau di mau di emang mau dikeroyok waktu itu, tapi cepet banget saya telepon Kapolsek dan dijemputlah saya, dibawa lari lagi gitu. Sampai waktu itu saya bilang begini, Tuhan kok ikut Tuhan ini apa susah gitu. Kenapa saya malah dibenci gitu? Kenapa Tuhan gitu? Sampai waktu itu ada puji-pujian yang saya nyanyikan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Jadi waktu itu ketika saya nyanyi, orang yang di dalam polsek itu bilang gini, Manado ya, bahasa Manadonya nganapi bodoh gitu. Tapi kalau bahasa itu, emang kamu bodoh gitu. Udah tahu-tahu kamu udah di jalan yang benar kok kamu gitu. Dia bilang, walaupun aku ini pembunuh gitu.
Tapi aku nggak mau kayak kamu pindah agama gitu. Diam aja saya, gitu kan. Mau apa? Mau ngapain saya? Gitu kan, di dalam situ mau ngapain saya? Gitu. Sampai ketika saya dibawa sama Kapolsek, diamanin gitu ya. Diamanin saya, kemudian dia bilang kamu nggak ada kena apa-apa gitu, kamu udah bisa pulang. Tetapi keputusan waktu itu saya harus dibawa di rumah tante saya harus ke situ dan kemudian pulanglah papa saya. Jadi ketika saya diantar ke rumah tante saya yang Kristen nih, di rumah situ saya diamankan di situ karena katanya kalau saya balik ke kampung, orang-orang kampung katanya belum bisa terima. Jadi saya di situ beberapa hari dan kemudian papa saya pulang, mama juga dari Palu datang, ketemu gitu, kita membahas tentang saya pastinya. Dan waktu itu ya banyak tawaran yang ditawarin biar aku masuk, biar aku kembali lagi, tetapi tidak. Saya bilang tidak. Waktu itu papa sama mama udah ada depannya, saya udah di situ, kemudian papa udah, mama bilang begini, saya nggak sama mama. Saya bilang sayang, papa sayang, saya bilang sayang. Gitu. Jadi gimana? Saya bilang ini keyakinan saya. Oh gimana lagi gitu kan. Sampai orang tua saya itu bayar dukun ke dukun buatin air. Jadi dia buatin air buat saya minum. Jadi dia buatin air ya di aqua. Jadi kata mama, sayang kan sama mama, sayang minum air ini. Oke, minum dalam nama Tuhan Yesus. Saya minum. Gelisah saya tidur. Gak bisa tidur. Tapi saya puji-pujian terus. Saya sembah Tuhan terus sampai saya bisa tidur. Dan akhirnya ketika saya bangun subuh berdoa, orang tua saya belum bangun. Saya bilang, mau sholat subuh gitu. Kenapa nggak sholat subuh? Saya bangun berdoa, saya lihat. Artinya gini, saya harus menunjukkan bahwa saya bukan tambah lebih buruk, tapi saya tambah lebih baik. Dan dari pembicaraan, papa sama mama juga saya, juga tante gitu kan. Akhirnya keputusannya papa bilang begini, oke, kalau kamu itu papa ke rumah ya, balik aja ke rumah. Oke, bisa balik, tapi satu syarat, kalau pas hari Minggu saya harus ibadah. Ya, saya harus ibadah sekalipun saya harus pergi dengan mobil pergi untuk ke daerah jauh dari tempat saya biar saya bisa ibadah. Oh, disetujui, oke, gitu kan. Setuju sama orang tua, oke lah saya pergi. Ternyata saya bukan diizinin ibadah, tapi saya tidak diizinin keluar rumah. Waktu itu 3 hari, bertepatan dari hari Rabu, Kamis, Jumatnya, ternyata saya sudah direncanain untuk dipermandikan lagi secara Islam. Saya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ya, hari Jumat ini nggak tahu waktu itu bukan punya ide, tapi ya pekerjaan Roh Kudus, saya percaya. Hikmat datang. Karena sebelumnya saya di rumah ini karena ngurusin reuni, jadi sepatu saya di rumah yang satu, sepatu yang satunya lagi di rumah yang satu. Jadi saya waktu itu minta izin ke papa. Pak, izin mau ke pasar karena kebetulan pasar nggak jauh dari rumah ya. Ke pasar nih, mau apa namanya, mau beli sendal. Ada uang? Ada. Papa ngomong, jadi kamu bohong ya, udah nggak punya uang ya. Pokoknya handphone saya udah nggak punya. Pokoknya uang waktu itu nggak punya. Tapi saya udah bilang ke bapak, saya mau ke pasar beli sendal. Saya bilang, Tuhan saya nggak bohong ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oke, saya panggil bentor. Di sana itu ada bentor kan. Saya panggil bentor. Berhentilah bentor ini. Dan waktu itu saya sudah tidak berhijab lagi. Saya naik bentor. Waktu itu pasar mau belok kanan. Saya bilang lanjut. Gitu. Sebelum saya naik bentor itu, saya berdoa tapi tanpa tutup mata. Saya berdoa, Tuhan kalau memang masa depan saya dengan Tuhan, buka jalan. Saya naik bentor, mau belok kanan, saya bilang lurus lagi. Lurus lagi. Di tengah jalan lagi, saya doa yang sama. Tuhan Yesus, kalau memang masa depan saya dengan Tuhan, buka jalan. Oke. Terus masih melewati beberapa desa. Sampai di satu desa yang namanya Buko, desa Buko namanya. Saya turun di situ, saya nggak punya apa-apa. Saya mau bayar pakai apa? Ya, kasihlah gelang, bayar. Saya bilang kalau nggak percaya itu emas atau bukan. Saya bilang pergi ke rumah pemukiman, garis di dinding. Kalau dia warna hitam berarti bukan emas. Tapi kalau nggak warna hitam, berarti kalau nggak ada tanda itu emas. Sudah buru-buru, bayarlah dengan itu. Karena nggak punya apa-apa. Ya. Oke, saya sudah selesai dengan bentor. Saya turun. Saya mau berhentiin mobil, ini arah ke Manado ya. Buku ini arah ke Manado. Saya mau berhentiin mobil, nggak ada mobil yang berhenti. Karena apa? Saya nggak ada barang-barang. Nggak punya apa-apa, cuma baju di badan doang. Saya di situ menutup mata dan berdoa dengan doa yang sama. Tuhan, kalau memang masa depan saya dengan Tuhan, buka jalan. Ketika saya buka mata,
Amin. Saya berhentiin mobil. Mobilnya berhenti. Berhenti. Puji Tuhan. Saya naik. Waktu itu ada sopir, ada penumpang satu ya di samping sopir, and then ada yang berhijab, kemudian saya dan ada yang sebelahnya lagi. Ngobrol lah saya di situ. Ditanya lah mau kemana dan semuanya. The first time saya memancarkan kasih Kristus kepada ibu yang berhijab ini. Sampai dia bilang begini, saya kalau lihat kamu, ingat anak saya, tapi dia udah meninggal. Kaget saya, berarti saya mau meninggal gitu kan. Tapi enggak. Oke, saya lanjut ngobrol sama dia. Sampai dia turun di, namanya Kota Mobagu. Turun di Kota Mobagu ya. Jadi dalam perjalanannya ini saya ngobrol dengan ibu ini. Waktu saya ngobrol, saya telepon, pinjam handphonenya sopir. Waktu itu ketika saya pergi ibadah di salah satu organisasi gereja yang di Manado itu, ketemu kan sama pendoa, ketemu sama teman-teman situ, ada nomor dikasih kakak rohani. Sekarang buat saya dia kakak rohani, kami send Kasamu. Nomornya yang saya hafal waktu itu 081340067903. Itu kan saya masih hafal kan. Saya hafal, saya bilang, Pak, bisa nggak pinjam handphone? Saya mau telepon. Dalam perjalanan nih, saya telepon. Jadi waktu saya masih punya handphone, waktu dibawa di polsek dan semuanya, saya masih sempat kabarin dengan kami send Kasamu ini. Dalam perjalanan ini, saya telepon. Iya, selamat siang, Kak. Ya, siang. Siapa ini? Oh, ini Lian, Kak. Oh ya, kenapa, Yan? Gitu kan. Kak, bisa pinjam duit nggak? Saya dari rumah lari. Gitu. Kenapa lari? Bla, bla, bla. Saya ceritakan gitu kan. Oh iya, yang kemarin kabarin itu, bla, bla, bla. Iya. Oke, kakak tunggu di Boulevard. Gitu. Jadi dia tunggu di Boulevard yang di Manado ya. Waktu udah fix nih, uang mobilnya udah fix. Dalam perjalanan ibu ini turun, karena dia mungkin merasa terhibur dan semuanya selama dalam perjalanan, dia pegang tangan sama saya dan dia kasih uang waktu 125.000. Waktu itu mau sempat menolak, tetapi Roh Kudus kuat sekali suruh ambil. Puji Tuhan saya ambil. Ketika saya turun di Boulevard, udah kontak-kontakan nih sama Kak Metsen Kasamu, kontak-kontakan, turun di Boulevard, saya bayar uang mobil ya, saya kasih. Pas turun, mobil udah jalan, Kak Metsen ini baru ngeluarin duit. Udah, Kak, udah dibayar sama siapa? Iman pertama saya waktu itu mengatakan, Tuhan Yesus yang bayar. Pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah datang terlambat. Jadi waktu itu Kak Metsen Kasamu, oh ya, oke. Diboncenglah saya ke Pineleng. Di situ saya dengan kasih Kristus yang ada padanya, Kak Metsen ini belikan saya alat mandi dan semuanya, kan memang saya nggak bawa apa-apa. Dan tahu nggak teman-teman, waktu ketika saya memutuskan untuk ke Manado itu, dengar kabar bahwa saya dicari-cari sama keluarga saya. Sampai tiba saat itu saya meminta pertolongan ke salah satu organisasi gereja, minta perlindungan biar saya bisa bertempat di gereja mereka. Gitu, biasa kan kalau ada di gereja itu ada pastori atau ada tempat untuk nginap buat tamu gitu kan, saya minta tolong. Dan waktu itu saya bilang, kalau bisa saya kerja tukang ngepel pun di sini saya mau gitu. Karena saya juga nggak mungkin kan hidup dengan menerima imbalan kasih dari orang Kristen. Artinya gini, orang Kristen kan biasa kalau misalnya dengar orang kedar bertobat kan luar biasa gitu kan. Jadi suka memberi karena memang kasih Kristus. Tapi kadang-kala juga orang kedar karena udah kasihkan sama orang Kristen, terima bersih aja. Tapi waktu saya bilang, jadi tukang pel aja sini saya mau, itu saya mau kerja. Oke. Mereka berunding dalam gereja dan mereka nggak bisa tampung saya dalam gereja. Tapi ada salah satu full time dalam gereja itu bilang, ya udah tinggal aja sama ibu dulu. Dan saya diajak tinggal sama ibu full time ini. Ya, saya diajak tinggal. Ya, Mam Nomi kalau nonton, ya Mam Nomi thank you ya. Terima kasih banyak. Jadi Mam Nomi ini ngajak saya tinggal dengan dia. Jadi ada sekitaran berapa bulan di situ sampai saya dikasih sekolah Alkitab di salah satu organisasi gereja juga. Jadi sampai saya di situ wisuda juga. Dan saya berterima kasih banyak buat Mam Naomi ya. Jadi ketika saya tinggal di situ, saya baca firman Tuhan. Dari Matius sampai ketika saya pas baca dalam Yohanes, saya betul-betul mengerti bahwa benar hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh mujizat, dan dialah junjungan yang ilahi. Di Yohanes saya temui. Dan setiap kali saya baca firman Tuhan, saya suka sering nanya ke Mam Naomi. Jadi kata Mam gini, ketika saya, Ian,
kamu tuh ketika saya masuk kamar kamu nanya, keluar kamar juga kamu nanya. Lama-lama yang pintar kamu ya daripada Mam Nomi. Karena Mam Nomi kan seorang pendeta. Saya bilang ya nggak juga, saya memang orang suka nanya. Dan saya mau saya menjadi pelaku firman gitu. Dan ketika saya merasa saya sudah cukup lama di situ, sering ya Mam Nomi sering kasih saya uang persembahan untuk ke gereja, uang persembahan ketika selesai kita belajar, mengajar di sekolah Alkitab ini. Saya merasa bahwa saya nggak bisa terus-terusan bergantung kepada orang, ya kan? Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah, untuk ngekos gitu. Tapi sebelum saya ngekos, saya jualan dulu, saya ambil apa namanya? Saya ambil kue-kue yang harganya 1.500 gitu kan. Saya ambil yang harga 1.500, kemudian saya jual lagi ke teman-teman 2.000. Ada kan yang 1.000, saya jual 2.000, jadi untungnya satu bungkus itu ada 1.000, ada 500 gitu kan. Jadi saya kumpulin dulu uang gitu kan. Jadi saya keluar masuk gereja untuk jualan gitu. Dan ketika saya pikir-pikir flashback lagi, saya dulu orang yang nggak mau kayak gitu. Tapi ya bukan karena keadaan, tetapi saya percaya ini didikan dari Tuhan. Jadi saya masuk dari gereja ke gereja untuk jualan ke teman-teman saya, jualan kue, snack-snack kecil ya. Dan saya memutuskan untuk Mam, terima kasih banyak dan semuanya saya ucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Saya mau pindah aja gitu karena saya nggak mungkin kan gitu kan selalu bergantung sama Mam Naomi gitu kan. Dan dia bilang oke, silakan gitu. Jadi saya dapat berkat, ada pakaian-pakaian dan semuanya. Jadi saya bawa, dan saya waktu itu kos pertama itu di Sario ya, di Sario. Nah, gini nih ceritanya ya. Sama kenalan saya namanya Kak Indri, dia lagi sakit ya, kanker, dan sembari saya temani dia untuk melayani dia, untuk temani dia berobat dan semuanya. Jadi saya bilang saya mau ngekos aja sama Kak Indri. Jadi kita kong kali kong ya kayak gitu. Jadi kayak dia setengah saya setengah gitu. Tapi bat tempat dulu. Jadi istilahnya orang mana bilang bat tempat dulu baru bayar. Jadi tempatin dulu tempatnya, baru habis itu bayar kosannya. Bulan pertama lolos nih teman-teman ya, bayar. Bulan kedua nggak bisa bayar, diusir lah. Diusir lah saya dari kos gitu. Akhirnya saya pindah lagi. Saya pindah ke kos yang ada di Jalan Kembang. Ya, Jalan Kembang waktu itu nggak jauh sama Mam Carol ya. Mam Carol, hai kalau lagi nonton. Mam Carol juga ini adalah salah satu orang tua buat saya, adalah orang tua yang selalu memperhatikan saya selama di kos, sering kasih makan ya selama saya di kos. Saat saya sakit juga, ketika saya sakit juga dia yang ngurusin, dia lihat-lihat aja ke kos, dia yang ngobatin juga gitu. Jadi kemudian uh, di kos itu, yang namanya kita di kos makan apa adanya ya. Jadi lapar ya, nggak makan ya gitu. Nah di kos itu bayar gitu. Belum tempatin dulu, baru bayar. Dan akhirnya saya nggak bisa bayar, keluar lagi dari kos itu, kembali lagi ke kos yang satunya lagi, ke kos yang satu. Jadi sebelum ke kos yang di Wanea ini ya, sebelum itu saya belum dapat. Jadi sebelum ke kos yang satu ini saya ya belum dapat tempat kosan ini. Saya tidur di halte dengan tumpukan baju saya, tidur. Dan ada salah satu bapak yang suka parkir di halte, di samping halte itu ada apotek ya. Jadi saya tidur di halte situ, dan puji Tuhannya bapak ini baik sekali, dia jagain, artinya karena saya seorang perempuan, jadi tidurlah di situ sampai saya dapetin kos yang di lorong tempat halte saya tidur itu. Dan ternyata di situ kosan itu murah iya, tapi yang nggak nyamannya adalah di situ banyak orang yang minum minuman keras, dari pagi sampai subuh mereka main kartu. Dan waktu mereka nggak ada, satu hari mereka nggak ada, saya subuh itu langsung bangun duduk di tempat mereka main kartu itu baca firman. Dan ternyata mereka kurang senang dan mereka laporkan ke ibu kos, katanya bla 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 dan semuanya. Dan akhirnya ibu kos bilang, dia pikir daripada dia kehilangan banyak orang yang kos, lebih baik dia keluarin saya. Jadi dia bilang kamar ini mau dipakai, jadi saya mau nggak mau saya harus keluar. Dan ya itulah, saya dari kos ke kos pindah, dan endingnya saya ketika saya bertemu salah satu organisasi gereja, kemudian saya bukan burnout, tapi saya membiasakan diri dengan organisasi gereja ini, sampai sekali waktu saya ikut pelayanan, dan akhirnya saya kecelakaan. Kecelakaan itu ada di kaki saya itu ada 8 jahitan. Jadi kita ada berdua. Sebenarnya saya yang bawa motor. Sebenarnya kan kalau misalnya kecelakaan itu kan yang dibonceng itu kan pasti yang parah gitu kan, yang kecelakaannya gitu, yang lukanya gitu. Tapi ternyata yang
parahnya itu saya waktu itu. Jadi kaki saya itu kayak eh, kayak pokoknya lubang gitu ya, diiris kayak gini, kemudian kayak pokoknya terangkat semua dagingnya. Dan saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu saya mikir, aduh Tuhan, ini biaya di mana dan semuanya. Sampai waktu itu saya bilang, oh saya harus harus dapat dana dari mana gitu kan untuk obatin kaki saya. Dan puji Tuhannya, waktu saya dibawa ke rumah sakit, emang yang nabrak kita ini, mobil ini nggak tanggung jawab juga waktu itu. Sampai ya saya dibawa di rumah sakit, nggak ada, menurut saya memang waktu itu, kayaknya saya nggak dapat perawatan gitu. Tapi puji Tuhannya yang teman saya boncengin ini, itu dia yang bayar semuanya. Tapi saya bilang sekali waktu kalau nanti saya punya berkat lebih, saya bakalan uh, menggantikan semuanya. Jadi gitu. Kemudian pulanglah saya di rumah teman saya itu, karena memang kita berdua kecelakaan, dan dia juga nggak ada masa kita saling rawat-merawat gitu. Akhirnya masih orang tua juga di Bitung yang saya ketemu, yang saya temui di salah satu organisasi gereja. Saya telepon, saya bilang, Mami, saya kecelakaan. Nah, dia panik gitu. Akhirnya dari Bitung, ya, Mami, terus saya lupa Mami ini dari Galilah ya. Jadi dia bawa mobil ke Manado dari Bitung, diambil saya, dijemput, kemudian saya dirawat di rumahnya. Saya dirawat di rumahnya dan saya bilang, benar Tuhan, saya nggak kos lagi. Tapi kok nempatin rumah orang, kok saya dalam keadaan sakit gitu. Pakailah jalan Tuhan. Sampai sekali waktu ya, di dalam rumah itu pun saya udah nggak enak gitu kan. Masa saya cuma dirawat gitu. Dirawat-rawat terus, saya nggak kerja dan semuanya. Dan akhirnya saya bilang ke Mami gitu. Saya bilang, Mami, saya mau ke rumah sakit Manembo-Nembo di Bitung. Mau ngapain? Saya bilang, saya mau menginjil. Kamu masih sakit? Enggak, saya bilang saya mau menginjil. Gitu. Saya bilang, nggak apa-apa, saya udah bisa jalan waktu itu saya masih pakai tongkat karena memang kaki sebelah kiri ini memang parah sakitnya gitu. Sampai saya di rumah sakit Manembo-Nembo, itu 2017 itu, eh saya nginjil, saya nggak tahu itu kalau dokter. Saya nginjil, kemudian ditanya kaki saya, ternyata dia 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 perhatikan kaki saya bilang, iya saya kecelakaan. Saya nggak tahu ini ya, saya nggak tahu kalau dia dokter. Dia bilang, boleh ikut saya. Saya bilang, oke, saya ikut Bapak. Ternyata dia masuk dalam satu ruangan, yang ruangan itu ruangan bedah ya. Dan saya baru tahu semua suster say hi atau hormat ke beliau. Dan saya bilang, oh ternyata dokter gitu. Akhirnya dia bilang begini, boleh saya lihat kakinya? Saya bilang, boleh. Ternyata kaki saya itu, di atasnya itu kulitnya udah mati gitu. Jadi walaupun dibubuhi obat, diperban, ternyata dia nggak masuk sampai dalamnya busuk. Ternyata ya itu yang membuat kaki saya nggak pernah sembuh gitu udah beberapa bulan. Akhirnya sama si dokter ini disemprot pakai cairan apa sampai kram kaki saya, diiris lagi gitu, dibikin luka baru lagi, kemudian diobatin. Dan puji nama Tuhan, pembiayaannya itu gratis dari sama dokter. Saya bilang Tuhan ajaib, dan semua suster yang di situ saya bersaksi dan saya ajak semua mereka untuk benar-benar, karena memang waktu itu semua yang dalam itu adalah Kristen. Saya mengajak mereka benar-benar memang harus setia kepada Tuhan. Sebab saya dari Muslim, saya dari Kedar, memperjuangkan iman saya dan semuanya dengan pendekatan yang memang menurut saya di luar dari logika saya, kok bisa saya menghadapi semuanya ini. Tapi saya bilang saya tidak pernah menyerah. Dan ketika saya balik ke rumah, agak membaik dan sudah agak membaik, saya bilang, saya putuskan kepada Mami, saya harus balik ke Manado. Kamu mau bertempat di mana? Saya bilang, sudah ada teman gitu. Jadi saya hubungi teman saya, dan akhirnya uh, balik lagi saya bakos, ngekos lagi, mana bilang bakos, jadi ngekos lagi, dan sakit waktu itu saya, mungkin karena pengaruh luka atau gimana, itu demam tinggi gitu ya, demam tinggi. Dan akhirnya teman saya ada Kak Lia, ya Kak Lia sama Om Botak, Kak Mirdad ya, hai kalau lagi nonton, maaf saya belum bisa bertemu dengan Kak Mirdad dan juga Kak Lia. Jadi Kak Mirdad dan juga Kak Lia ini ngajak saya di kos-kosan mereka, tapi mereka punya kos waktu itu, dan di atas itu mereka bikin menara doa. Jadi saya ditempatin menara doa. Kemudian dengan sakitnya saya itu ada Karol juga ya, Karol, hai Karol ya, Karol, puji Tuhan baik ya Karol ya. Karol ini dia pelayanan sahabat orang sakit. Jadi kemudian dia yang memberikan biaya tambahan buat saya untuk periksa ke dokter. Ternyata ketika saya periksa, saya karena di jalan-jalan terus ya, masuk dingin, kemudian tipes gitu kan. Jadi kemudian pengaruh luka juga di kaki, dan akhirnya saya diberikan obat, kemudian
nggak disuntik, cuma diperiksa kemudian diberikan resep dari dokter. Ya, berjalannya waktu sampai saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, buat apa saya ada di dalam kekristenan? Ngapain saya bisa semenderita ini? Untuk apa ya Tuhan? Sampai suatu saat saya baca firman Tuhan. Berulang-ulang kali saya temui firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu harus memuridkan segala bangsa. Jadi pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, dan ajarkanlah mereka dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Ulang-ulang amanat agung ini masuk dalam pikiran saya. Oke. Dan dalam perjalanan kehidupan selama 2016 ke 2017, saya bertobat sudah mau 1 tahun. Saya bertemu dengan orang Kedar. Bahkan pertama kali saya ke Manado dalam mobil, bahkan saya bersaksi untuk orang Kedar. Panggilan saya adalah menyelamatkan orang-orang, saudara-saudara saya, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai penunjuk bersama saya. Sampai suatu saat saya ikut dalam misi penginjilan ke salah satu daerah Aceh, ke Sabang, ke Medan. Medannya di Langkat juga. Dan puji nama Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Saya percaya mengikut Tuhan itu nggak gampang. Ngeri-ngeri sedap gitu. Pencobaan iya, penderitaan iya. Tetapi itulah harga yang kita akan bayar sebelum kita akan menuai jiwa-jiwa. Jadi ketika saya mengikut Tuhan, dari banyak sekali penderitaan yang saya rasakan, saya mengerti bahwa ajaran dan juga didikan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika saya sudah diajarkan dengan firman Tuhan, saya pasti dididik oleh Tuhan. Ketika saya sudah diajarkan oleh satu ayat firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, ketika firman itu bicara seperti itu, Tuhan tahu saya dalam keadaan letih, lesu dan lelah. Tapi Tuhan bilang, marilah kepadaku. Ya, jadi setiap kali apa firman Tuhan, apa yang Tuhan beri kepada saya, Tuhan akan didik firman ini dan menjadikan saya sebagai pelaku firman ini. Ketika saya mencari Tuhan, ketika saya mendapatkan Tuhan, terjadilah pencobaan dan penderitaan yang saya rasakan. Dan sampai suatu saat, ketika saya banyak memenangkan jiwa, di 2017, 2018, saya cuma mau bilang, jiwa yang saya menangkan adalah milik Tuhan. Dulu, waktu saya masih sendiri, belum menikah, saya nggak tahu anak rohani saya mau tampung di mana. Tapi ketika saya sudah menikah, saya bertemu dengan suami saya tahun 2019. Jadi saya bertobat lebih dulu, saya bertemu dengan suami saya dalam penginjilan, dan dia juga menginjil juga. Jadi saya bertemu, dia adalah orang gerejawi sekali gitu ya, jadi katakan Bapak Gembala ya. Tapi saya adalah orang lapangan. Saya bilang bagaimana menyatukan dua insan yang berbeda ini. Tapi puji Tuhan, sama-sama kita dalam satu visi dan satu misi untuk memenangkan jiwa. Dan apa yang saya dapatkan ketika saya ikut Tuhan, ketika saya mendapatkan penderitaan, ketika saya mendapatkan pencobaan, dan jujur bisa dikatakan saya punya hutang ya. Saya punya hutang, artinya hutang di sini adalah ketika saya kecelakaan, saya dibayarin. Buat saya, iya, menurut mereka itu adalah berkat buat saya. Tetapi saya sudah bilang, ketika saya memiliki berkat yang lebih, saya pasti akan bayar. Saya pastikan, karena saya percaya Tuhan mau memberkati saya. Tuhan pasti memberkati saya. Dan saya pun pasti akan memberkati. Karena tujuan keluarga kecil saya adalah diberkati untuk memberkati. Berjalannya waktu, ketika saya mendapatkan salah satu anak rohani, namanya si Hana, ya, Hana. Dia sudah pernah kesaksian juga di channelnya Bapak Stephen Ibrahim. Hana adalah anak rohani saya yang berasal dari Tidore, ya. Dia hidup bersama saya di Manado sangat lama. Sampai suatu saat ketika saya di 2018 disuruh pulang sama bapak saya pikir saya disuruh pulang karena memang udah adem-adem, udah baik-baik ya. Ternyata saya di sana katanya mau disuruh ruqyah. Ruqyah katanya saya ada jin besar gitu. Saya bilang oke, di ruqyah nggak apa-apa. Saya bilang kamu. Tapi satu perjanjiannya, saya mau satu syarat. Kalau misalnya dalam diri saya nggak ada jin, bapak sama ibu yang harus ikut saya. Tapi kalau saya punya jin, saya ikut bapak sama ibu. Tapi mereka nggak mau, takut ternyata. Jadi sampai saya bilang, ternyata mereka percaya, mereka pun percaya. Kalau memang nggak ada, saya ikut kalian. Tapi kalau memang nggak ada, kalian ikut saya. Ya.
Tapi kalau ada, oke, saya akan balik lagi. Tapi ternyata mereka nggak berani. Dan akhirnya saya pulang. Saya pulang dari Gorontalo ke Manado. Dan waktu itu mereka, saya sempat bikin satu surat yang menyatakan bahwa saya nggak akan punya satu peser pun warisan dari keluarga saya, dari orang tua saya, dan saya mau orang tua saya tanda tangan, gitu. Apapun itu dari orang tua saya nggak akan dapatkan. Tetapi nggak mau juga ternyata. Dan saya balik ke Manado. Saya balik ke Manado, saya bertempat di satu yayasan, dan di situ teman saya, ya Kak Mei Kelebeni, hai kalau nonton. Kak Mei, terima kasih dan nampung saya juga ya. Baik yang ikut Tuhan itu, rumah saya banyak ya teman-teman. Jadi Kak Mei nampung saya juga sama anak rohani saya Tiana, lama di situ. Dan saya waktu itu ada usaha bunga akrilik gitu. Bunga akrilik, saya usaha bunga akrilik. Dan dari hasil penjualan saya memberkati anak-anak rohani saya yang sudah dimenangkan dan juga membayar uang sewa tinggal saya sama anak rohani saya di situ. Dan kemudian jadi kita di situ sewa, kemudian sekaligus makan ya di situ. Jadi setelah di situ kita udah nggak bisa bayar uang sewa, ya saya telepon Kak Michael Bintang. Kak Michael Bintang ini ketemu di salah satu persekutuan doa dengan saya. Ya Kak Michael Bintang, kalau nonton, hai. Terima kasih untuk segala kebaikan dan bahkan sampai saat ini sebentar saya akan saksikan berkat Tuhan yang melimpah yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya pergi, waktu itu yang ngangkut barang-barang saya dengan mobil pickup itu Kajari Lapian ya. Ya, hai ya Kajari Lapian, thank you untuk udah anterin saya sama rohani saya ke Pak Michael. Jadi ketika saya sampai di rumah Pak Michael, saya ditampung lagi di rumah Pak Michael, dan rumah ini adalah rumah yang paling lama saya tinggali. Hampir ya, sudah 6 bulan, 7 bulan lah di situ. Saya di situ banyak belajar dengan kehidupan Pak Michael Bintang, dengan segala sesuatu, pengajaran karakter Tuhan. Mereka yang setiap bangun pagi, keluarga kecil mereka ini dengan 4 orang anak ini, setiap paginya mereka membangun mesbah. Dan saya bilang, Tuhan Yesus, dahsyatnya engkau izinkan hambamu, anakmu ini tinggal di sini untuk benar-benar mendalami karakter Tuhan. Jadi ketika saya dengan anak rohani situ, tinggal di situ, saya diberi makan, kita nggak bayar sepeser pun, makan apa adanya dan semuanya, dan saya diajak pelayanan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih, saya bilang, dahsyat Tuhan. Dan dari keluarga Pak Michael ini, ya ketika saya sementara tinggal dengan Pak Michael, saya bertemu dengan suami saya. Tahun 2019, bulan September kita temu, Oktober kita udah bangun hubungan, kemudian kita Desember tunangan, dan bulan Maret 2018 kita bertemu, 2019 bulan Maret kita sakramen pernikahan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan saya sudah karenai satu orang anak, dan berjalannya pernikahan kita itu udah mau 3 tahun ya, dari tahun 2019, 22 tahun, 2 tahun, mau 3 tahun 2022. Dan saya sama suami saya memiliki satu usaha yang makanan online juga. Jadi saya bilang, ketika dia mau menikah dengan saya bilang, anak rohani saya bukan cuma satu, tapi anak rohani saya itu ada banyak. Ya, anak rohani saya banyak. Jadi mampukah kamu untuk memberkati anak-anak ini? Jadi dia bilang, dia mampu, dia bersedia. Saya bilang, yang terpenting adalah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika saya menikah, kemudian mendapatkan, jadi selang beberapa bulan, dari bulan Maret, September, baru saya bisa punya anak. Jadi di usia saya yang 28 ya waktu itu, kalau nggak salah, ya 8, 29, itu saya, ya udah, lahirlah Safa Valencia Agatha Lalumba, ya. Safa seorang anak perempuan, dan kita memutuskan untuk membangun satu pelayanan penginjilan. Saya bilang ke suami saya, kita kalau mau melayani Tuhan, kita harus satu visi, satu misi. Kalau dari Tuhan nggak mungkin, kalau hal yang nggak mungkin kalau Tuhan nggak pelihara kita. Jujur ya, saya sudah nggak ada di Manado secara pribadi, keluarga saya nggak ada gitu. Jadi saya cuma bergantung penuh pada Tuhan, segala sesuatu itu hanya pada Tuhan. Dan kita membangun satu pelayanan, dan pelayanan ini kita sepakat satu visi, satu misi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya punya satu tim pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Dan ketika menjalani kehidupan dengan Tuhan, saya mengerti betul bahwa kekristenan itu, ketika kita menjadi murid Kristus, bukan enaknya yang kita dapat. Ketika kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, kejarlah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika kita fokus dengan Tuhan, benar-benar kita fokus dengan Tuhan. Artinya gini,
kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika kita benar-benar mengerti mau Tuhan, mengerti hati Bapa, mengerti visi misi Tuhan, maka yang terjadilah berkat mengikuti. Saya mau kesaksian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, kepada teman-teman pelayanan saya, kepada keluarga kecil saya. Beberapa hari yang lalu, nggak beberapa hari yang lalu, sebelumnya, ketika saya membangun ministry ini, kita nggak punya kendaraan, kita nggak punya, ya kita berlandaskan, pokoknya kita pelayanan, kita menghidupi pelayanan kita dengan usaha kita, usaha keluarga kecil saya. Jadi semuanya buat Tuhan gitu kan. Pokoknya kita kemana-mana kita dengan tim, pokoknya kita mau naik angkot, mau naik apapun gitu. Sampai suatu saat saya bilang, Tuhan, saya mau mengucap syukur dengan kendaraan yang telah kau berikan. Sampai waktu saya doa, saya bilang, kendaraan di mana gitu kan. Suatu saat ya ada berkat yang Tuhan beri, saya memberanikan diri untuk memberi masukkan berkas di salah satu financial dealer ya. Dan di situ ada Kak Mikkel Bintang juga di situ, dia sebagai salesnya. Saya kasih masuk berkas dengan uang muka yang ada, dengan hasil dari usaha kita. Uang mukanya kecil. Saya mau ambil yang biasa-biasa saja. Tapi saya bilang ini kan untuk usaha menopang pelayanan, and then juga untuk pelayanan gitu. Saya bilang begini, uang saya waktu itu belum cukup untuk saya kasih uang GP ya. Ini saya mau ceritain, Tuhan luar biasa. Saya doa sama tim nih, doa. Iman saya bilang begini. Saya bilang begini, kalau memang ini waktu Tuhan, kalau memang ini adalah berkat dari Tuhan, uang saya genap. Hari itu juga, saya bilang saya nggak mau tahu uang saya genap kalau misalnya ini dari Tuhan. Saya berdoa. Nah, teman-teman tahu dalam perjalanan, Tuhan yang gerakkan hati dari seorang hamba ini, nyisipin berkat ini ke dalam tas saya. Sampai di sana saya bilang, loh, ini dari mana gitu? Saya mau telepon tapi kata suami biar aja dulu. Saya bilang oke. Kenapa ini berarti berkat Tuhan. Saya keluarin sambil meneteskan air mata teman-teman. Waktu itu di dealer. Saya bilang, oke. Kenapa nangis? Kata Pak Michael Bintang. Saya mau kesaksian nih kayak gini. Waktu saya dalam perjalanan, hati saya ini dalam keadaan, kalau nggak genap berarti bukan waktu Tuhan. Oke. Pas saya buka ternyata ada amplop gitu. Genap lah gitu kan. Saya serahkan. Sampai waktu itu tersentuh juga Pak Michael Bintang. Tuhan ajaib ya? Iya, Tuhan ajaib. Saya serahkan. Seminggu, 2 minggu ngurusin dan semuanya berkas-berkas dan semuanya. Nggak bisa gitu. Saya bilang, Tuhan, langkah awal itu Tuhan udah tolong. Masa langkah kedua Tuhan nggak tolong? Saya perkatakan, saya deklarasikan terus. Karena saya percaya perkataan itu adalah doa. Saya deklarasikan, Tuhan masa Tuhan nggak tolong? Saya percaya Tuhan saya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya iman saya ketika saya ke Manado. Berjalannya waktu. Diteleponlah saya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Mek. Bisa nian gitu. Terus, cuman bukan foto yang biasa-biasa itu dikasih sama bos besar. Loh, kok iya? Waktu itu katanya Pak Michael, saya nego ke bos besar ini, bos besar Wuling ini katanya. Terus saya injililah, saya kenalin lah dengan pelayanan kamu dan semuanya gitu. Dan dia merasa terbebani dan akhirnya bukan yang level pertama mobil yang dia kasih, yang level 3-nya yang dia kasih. Saya bilang, itu mahal Pak Mek. Saya nggak mampu bayar. Saya bilang, uang saya ini nggak cukup uang mukanya. Besar loh uang mukanya, cicilannya juga besar. Saya nggak mampu. Enggak kok, gitu. Cuman tambahin 5 juta doang. 5 juta? Cicilannya gimana? Sama yang paling rendah cicilannya dia udah nego ke pusat. Saya bilang, 5 juta diambil di mana Pak Mike? Iman saya mengatakan lagi, masa udah level 2 Tuhan nggak tolong gitu. Level 3 pasti Tuhan tolong. Saya waktu itu panggilan, udah paling terakhir nih ya, kemarin dulu malam. Yan, 5 juta ya. Oke siap. Waktu itu dapat telepon lagi. Bu, bisa minta tolong berdoa. Oke bisa, bentar saya siap-siap dulu. Sudah saya naikin drive ya. Tahulah naikin drive sedikit-sedikit bayar. Waktu itu uang pas-pasan emang. Karena udah kasih ke dealer semuanya. Waktu itu uang 50.000 di tangan nih teman-teman ya. 50.000 bayar in drive itu 22.000 dari sini ke tempat untuk doa. Ke sana sudah.
Dari pagi sampai siang kita disediain makan siang, berdoa untuk orang yang ulang tahun. Dan orang yang ulang tahun pun nggak menyediakan apa-apa, tetapi karena kita udah lama, waktu itu hujan deras sekali, disediakan kita makan siang, makan. Baliklah kita ke tempat ibu yang undang saya, bayarlah kita invite, bayar. Sampai ke tempat ibu yang telepon saya ini, saya bilang begini, saya ceritakan, saya sharing. Ibu bilang, kita pujian penyembahan aja, bulian gimana? Saya bilang, oke, kita pujian penyembahan. Pak Mike telepon gimana? Gimana Yan? Udah dapat apa belum? Belum Pak. Belum. Saya imani. Tuhan, kalau ini dari Tuhan, saya nggak ngutang Tuhan. Saya nggak pinjam duit. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ngutang, saya nggak pinjam duit. Kalau ini dari Tuhan. Kita pujian penyembahan di tempat ibu ini. Pujian penyembahan. Suami saya ini main gitar ya. Main gitar, kita puji-pujian. Kemurahan lebih dari hidup. Kita puji-pujian. Puji-pujian. Dengan iman ku hadapi semua. Dalam keadaan badai waktu itu hujan, saya beriman. Saya tidak, pokoknya saya bilang, kalau dari Tuhan saya nggak ngutang, saya nggak minjem. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teleponlah Pak Mek. Yan, kenapa Pak? Saya pikirkan nanya lagi, udah apa belum? Yan, sudah ada yang memberkati. Nangis saya waktu. Nangis. Kenapa saya nangis? Perbuatan Tuhan ajaib. Kalau dari Tuhan, Tuhan gak nyusahin. Kalau dari Tuhan, kita gak susah. Ketika hal-hal itu Tuhan izinkan, Tuhan mau melihat respon hati kita bersyukur atau tidak. Ketika kita menginginkan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, ketika sesuatu yang dikehendaki Tuhan yang Tuhan memberikan kepada kita, dan kita sudah berbunga-bunga, kita sudah dengan sukacita, kemudian Tuhan dengarkan lagi dengan duka cita. Tuhan cuma mau lihat respon kita bersyukur atau tidak. Dan puji Tuhan dengan syukuran itu dan dengan puji-pujian. Selesai. Pergi malam ke dealer, malam. Cuma saya customer yang diberikan kesempatan malam hari. Malam hari tanda tangan. Udah balik ke rumah, suruh balik lagi ke dealer. Tanda tangan kontrak lagi. Dan puji nama Tuhan. Kemarin, mobil untuk pelayanan, mobil untuk kemuliaan Tuhan, mobil untuk keagungan Tuhan, untuk mempermudah pelayanan, Tuhan kirim dan sudah bisa diambil. Buat Pak Michael, terima kasih Pak Michael Bintang sudah bantu saya. Melalui hambanya ini, Tuhan memperlihatkan kebesaran Tuhan. Dia memiliki karakter yang luar biasa, yang menurut saya menjadikan dia sebagai contoh dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih Pak Michael Bintang. Kalau lagi nonton, saya ucapin banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Dan puji nama Tuhan, berkat yang saya terima, saya tidak terima secara gratis. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa yang Tuhan beri kepada kita, balasannya adalah kita setia kepada Tuhan. Tidak merasa angkuh, tidak merasa congkak, tidak merasa sombong. Dan puji nama Tuhan, saya ada sampai saat ini. Semuanya kena keagungan Tuhan. Saya ucapkan juga buat suami saya, yang selama ini dampingi saya. Memang saya agak cerewet, tapi dia orang yang sabar. Saya ucapkan terima kasih buat keluarga yang ada juga yang selalu mendukung saya dalam pelayanan saya. Dan hanya itu saja yang saya bisa saksikan malam hari ini. Saya cuma mau pesankan buat teman-teman semua. Siapapun yang menonton malam hari ini, saya mau katakan, ketika Anda sudah dalam kepercayaan dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan hianati Tuhan. Saya mau katakan, tetap setia kepada Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang saya temukan. Bukan karena ajakan oleh orang lain, tapi karena saya mengalami secara pribadi. Saya mau katakan ketika kalian menjual Tuhan dengan dunia, saya mau katakan kalian bodoh. Kenapa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan sungguh. Dan dia akan datang kedua kali untuk menghakimi kita. Saya mau katakan tetap setia dalam keadaan apapun, pencobaan apapun, penderitaan apapun. Saya mau katakan tetap setia. Sebab upahmu besar di surga. Terima kasih Pak Franky. Hanya itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tuhan pakai Ibu ya selain penginjilan. Mungkin dalam memuji juga di penginjilan Ibu ya. Talenta dikasih Tuhan. Saya belajar banyak dari kesaksian Ibu. Dan juga dari kesaksian-kesaksian yang lain. Tetapi saya melihat sebenarnya begini ya. Ini menurut saya, pandangan saya secara pribadi, karena saya melihat perjalanan Ibu. Mengikut Yesus itu sebenarnya bukan dirancangkan untuk menderita sebenarnya. Tetapi kita dibuat siap untuk mengalami pergumulan. Cakap menghadapi masalah. Saya teringat begini. Ketika saya masih remaja pemuda, saya ketika menonton ya, film-film gitu ya, film-film silat Bu ya, martial art ya, bagaimana seseorang itu bisa jadi jago ya, bisa jadi
lihai ya. Nah, kita sama-sama melihat proses latihannya dari kecil, ya prosesnya benar-benar luar biasa sehingga dia bisa ahli, bisa cakap untuk bela diri, untuk martial art. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan mempersiapkan kita juga di proses seperti itu agar supaya Tuhan tahu untuk ke depan pasti ada pergumulan, pasti ada permasalahan. Kalau kita tidak diproses seperti yang ibu alami, kita bisa saja mundur, kita bisa saja give up, dan kita bisa saja tidak memuliakan Tuhan. Justru mempermalukan Tuhan dengan permasalahan yang kita hadapi. Tapi luar biasa. Ternyata benar ya, Tuhan itu memproses kita untuk mempersiapkan kita bukan menderita, tetapi untuk bisa mengatasi pergumulan masalah yang kita hadapi. Wow, ini suatu kisah kesaksian yang menurut saya luar biasa. Dan timingnya tepat. Ibu bersaksi malam ini, ternyata beberapa hari ibu juga mengalami ya, mujizat juga ya, doa ibu dijawab. Dan Tuhan mau bersaksi pada malam hari ini. Bagaimana ibu mengharap tidak mengecewakan Tuhan. Di detik-detik, ya saat-saat terakhir, Tuhan bertindak menyatakan kuasanya. Kalau memang dari Tuhan, Tuhan tidak akan sulit ya. Itu tadi yang ibu katakan. Wow, luar biasa. Sangat memberkati bu ya. Perjalanan iman, kesaksian ibu, bagaimana. Saya berpikir begini ya, waktu itu ibu usia berapa ya? Kalau boleh saya tahu, waktu meninggalkan pertama kali Gorontalo ke Manado. Yang ibu naik, apa tuh, bus ya? Bentor. Ya betul, pertama naik bentor. Itu usia berapa bu ya? 25 kalau nggak salah ya. 25 ya? Ya. 25-an gitu ya. Iya, jadi di usia itu ibu rela menukar, meninggalkan apa yang ibu punya pada saat itu hanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Luar biasa kerinduan ibu ya, besar hati ibu untuk sampai tidak ada uang pun ya, mau, kalau tidak salah tadi emas tadi dibayar ke Pak Bentor ya. Wah, iya. Emas nggak dibayar punya apa-apa ngapain? Betul. Iya, artinya bayar pakai apa? Di saat itu kan sesuatu yang paling berharga emas. Dan ibu kasih ke Pak Bentor itu karena tidak memiliki uang, karena ibu mau mencari Tuhan kan, ibu mau pergi ke Manado untuk dalam perjalanan ibu untuk menguatkan iman ibu. Iya kan? Itu kan emas yang paling berharga di saat itu. Itu ibu sudah korbankan. Itu emang cuma itu, ya. Iya, luar biasa ya. Dan ibu juga ke Manado tidak ada apa-apa tapi dibayarkan. Jadi ini benar-benar ibu nekat dalam Tuhan ya. Iman tanpa perbuatan berarti mati dong Pak. Jadi iya benar ya. Iya. Nekat memang bertindak gitu. Tuhan mau lihat kita bertindak waktu. Iya, tapi itulah yang terjadi ya. Di mata orang banyak orang akan mengatakan seperti itu ya. Tetapi iman ibu yang luar biasa sehingga segala sesuatu itu ibu bisa lalui ya. Wow. Baik Bu, saya geser dulu ke teman-teman di Zoom. Barangkali mereka mau bertanya, berbagi dengan ibu ya. Sebelum saya lanjut dengan pertanyaan yang lain. Silakan sahabat-sahabat di Zoom. Barangkali ada yang ingin bertanya kepada Ibu Lian. Nah, yang belum memiliki iman yang luar biasa seperti Ibu Lian, nih saatnya untuk bertanya. Kita sharing-sharing malam hari ini supaya kita juga bisa mengalami Tuhan yang luar biasa. Silakan, karena kadang-kadang Bu kita menyerah justru di waktu-waktu yang sebenarnya Tuhan sudah mau tolong ya. Tinggal sedikit lagi kita mundur gitu ya. Nah ini yang kita harus lebih teliti melihat maksud Tuhan. Ya, silakan Pak. Ada Ibu, ada Ibu Filia juga ya. Halo Ibu Filia, ada Ibu Iis, ada Ibu Yudit. Nah siapa yang mau duluan? Mungkin Ibu Iis mau duluan ya. Baru Ibu Filia silakan. Ya, Ibu Iis bisa hidupkan videonya, Bu. Shalom semua. Iya, Ibu Ima bisa hidupkan videonya. Oh ya, Ibu Ima ya. Iya, oke. Kakak, mohon maaf kalau video tidak bisa, Kakak. Oke, silakan. Bisa. Tidak apa-apa, silakan Ibu. Shalom untuk semuanya. Shalom. Kalian. Kayaknya masih muda nih. Shalom. Luar biasa kesaksiannya Kakak. Sangat terberkati malam ini saya mendengar kesaksian kalian luar biasa. Iya. Puji Tuhan. Jadi saya punya pertanyaan untuk Kakak. Ya. Ketika seseorang ada ya pasti fase di mana iman kita down gitu. Itu apa yang Kakak lakukan untuk kembali lagi membara-bara seperti pertama kali ingin mengenal Tuhan? Seperti itu Kakak. Oh, jadi pertanyaannya di apa yang saya lakukan ya ketika saya mau membangkitkan api dalam kehidupan saya saat pengenalan akan Kristus ya. Iya Ibu, seperti itu. Jadi ada saat-saat Ibu merasa mungkin down ya. Apa yang membuat Ibu tetap bersemangat di dalam Tuhan? Jangan sampai jatuh, gitu ya. Iya. Dari pertama yang saya ceritakan tadi di Polsek ya, waktu saya bilang begini perkataan saya, ikut Tuhan untuk tambah siksa ya, menderita ya gitu kan. Yang membuat saya bangkit lagi
berapi-api lagi itu dalam fase-fase di mana penderitaan saya yang menurut saya penderitaan itu bukan sesuatu yang merugikan saya, tetapi itu adalah ajaran dari Tuhan. Yang saya ingat waktu itu adalah saya merindukan pengenalan akan pribadi Tuhan. Waktu itu saya haus dengan pengenalan akan pribadi Tuhan. Semakin saya merindukan, karena ini perjumpaan pribadi. Dan sampai juga saat dimana saya udah punya suami, namanya rumah tangga ya, namanya rumah tangga pasti ada ini dan semuanya. Dan ketika saya emang sih iman akhir zaman ini bukan iman turun naik ya, tetapi iman keluar masuk. Kadang ada iman, kadang tidak ada iman. Ketika saya dalam fase bukan jatuh, tapi di mana benar-benar kedagingan saya muncul gitu ya. Saya cuman dalam pikiran saya adalah saya mau lebih mengenal Tuhan. Saya mau mengenal lebih lagi Tuhan. Jikalau saya ada dalam fase di mana saya masih suka marah, yang tidak ada penguasaan diri, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau kenal Tuhan, biar saya mau sama dengan Tuhan. Cuman itu. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau kenal Tuhan. Walaupun memang saya dalam pelayanan, walaupun saya benar-benar sudah banyak jiwa yang saya menangkan dari kaum Kedar, tetapi saya cuma mau bilang, saya mau mengenal Tuhan, biar saya dapatkan pribadi Tuhan. Karena kalau kita masih ada dalam fase tidak dalam penguasaan diri, dalam amarah dan semuanya, berarti kita belum mengenal betul, belum benar-benar mendalami karakter Tuhan. Itu aja sih. Ya, bagaimana Ibu Ima? Apakah jawaban dari Ibu Lian cukup, Ibu Ima? Ya, mungkin signal juga ya. Iya. Ya, tidak apa-apa. Baik ya, jadi aku ingin mengenal Engkau Tuhan ya, lebih dan lebih ketika Ibu mengalami pergumulan yang hebat ya. Ya, baik Ibu, itu merupakan suatu motivasi juga kepada teman-teman, sahabat-sahabat mereka ketika mereka juga mengalami hal yang sama. Oh ya, silakan Ima, silakan Ima. Ya. Iya, Kakak, tahun ini adalah tahun pertama saya Natal. Saya juga merupakan Muslim. Dahsyat. Tuhan Yesus. Ada kemarin ini, kenapa saya bilang iman saya bukan jatuh? Apa ya Kakak? Kayak saya diperhadapkan dengan problem yang cukup sangat besar Kakak. Ya. Jadi bisa dibilang orang tua saya ini punya segalanya. Apa yang saya minta pasti dikasih. Tapi orang tua saya ini sangat sangat ayo balik lagi ke Muslim. Tapi saya takut akan Tuhan. Karena tidak mau seperti Yudas Iskariot yang menukarkan Tuhan Yesus dengan kepentingan perak itu. Saya tetap bertahan dan puji Tuhan sampai 2 minggu lagi ini saya akan merasakan menyambut Natal dengan sukacita. Saya akan tetap bertahan, saya akan terus bertahan dengan Tuhan. Saya sangat terberkati kesaksian Kakak yang bisa dibilang sekarang nih karena mendengar kesaksian Kakak, wow, jangan lemah Iklima, kamu harus kuat seperti Kak Lian. Terima kasih Kak Lian. Ya. Terima kasih atas kesaksiannya. Semoga Amin. saya juga pengen satu hal yang belum tercapai di hidup saya ini, untuk dekat ini saya ingin kesaksian nih di dalam gereja gitu Kakak. Benar-benar ke dalam gereja ini saya mohon doanya, semoga pas di hari Natal ini saya akan kesaksian di depan seluruh jemaat, memuji nama Tuhan di dalam gereja pas di hari Natal Kakak. Amin. Boleh saya memesankan satu pesan buat Ima ya. Ya, silakan. Bisa ya Pak Breki ya? Ya, betul. Oke. Ima ya, Ima, saya cuma mau pesan satu aja. Saya mau ngucapin selamat datang dalam misi surga kerajaan Allah ya. Ima sudah menjadi salah satu penduduk kerajaan surga. Kenapa saya bilang sudah menjadi salah satu penduduk kerajaan surga? Saya mau kasih tahu ikut Tuhan itu nggak misal. Ikut Tuhan Yesus itu, Amin. Saya mau katakan, iya emang kita dari emang banyak sekali yang kita akan hadapi, tapi ingat baik,
kita akan menjadi pewaris tunggal kerajaan Allah. Artinya Amin. gini, kenapa saya bilang pewaris tunggal? Kita adalah sebenarnya kita ini orang-orang kedar, bukan orang-orang yang termasuk dalam catatan menerima berkat dan disertai Tuhan. Tetapi karena rahmat dari Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, orang kedar, dan saya dan juga Deima dipilih Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Deima nggak salah pilih Tuhan, dan mempesankan tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, bukan tentang kau berkhianat kepada Tuhan, tetapi ingat baik, Tuhan akan menukarkan dengan segala sesuatu yang baik, dengan didikan yang baik. Karakter kita akan terbentuk dan kita akan mengerti betul untuk apa kita hidup di dunia ini. Gitu aja. Pegang terus apa yang ada sama Ima. Ya, sama Deima. Tuhan Yesus terus sertai. Janjinya ketika Ima sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ikut dalam sakramen pembaptisan. Saya mau kasih tahu, Ima sudah disertai sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah takut, ya. Tuhan Yesus memberkati deh Ima. Amin. Ada satu. Silakan. Lagi, Kak. Ya. Lagi, Kak. Aku mau kasih kesaksian kemarin nih. Belum lama ini aku sakit gigi, Kak. Aku sakit gigi, yang namanya orang sakit gigi. Ya. Itu kan biasanya 1 minggu tuh baru sembuh ya. Ya. Lalu ketika kita berdoa sama Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sebut 3 kali nih, itu masih ada sakit giginya, Kak. Kita ingat lagi kisah Tuhan yang pernah kita rasakan di dalam nama Yesus dan berdoa lagi, masih ada lagi sakit gigi. Ini kekuatan doa tuh orang Kristen nih. Saya sebut lagi dalam nama Yesus 3 kali, itu langsung hilang, Kak. Itu benar-benar kayak ada satu. Haleluya, puji Tuhan. Satu istilahnya apa ya, kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, karena pada saat itu saya tinggal di pedalaman, kan masih di pedalaman, jadi untuk berobat itu susah, harus nyebrang lautan. Iya. Ya. Jadi kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Luar biasa. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Deima itu orang benar, amin. Iya. Sudah dalam kebenaran, ya. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, Kak. Luar Kalian biasa Tuhan Yesus. Iya. Sudah, Kakak. Baik. Oke. Baik, Ima, terima kasih ya. Setelah bertanya, ada sharing iman juga. Wow, luar biasa, ternyata dijawab juga doanya. Istilahnya, Ibu Lian, kita harus keep in touch with Jesus ya. Harus tetap berhubungan terus dengan Yesus, jangan sampai terlepas. Betul. Jadi, Ima jangan lupa, tetap keep in touch with Jesus. Tetap jaga hubungan dengan Yesus. Karena ketika kita dekat dan kita berseru, Tuhan sangat mengerti beban kita, ya. Dan perkara-perkara supranatural, adikodrati yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi manusia, bagi Tuhan terjadi. Luar biasa. Terima kasih ya, Ibu Ima. Kita bergeser ke teman-teman yang lain yang ada di Zoom. Silakan. Kita ke tamu baru dulu ya. Siapa tahu Ibu Filia mau berbagi. Silakan Ibu. Kalau Ibu mau berbagi, Ibu bisa hidupkan mic-nya. Iya, sekarang Ibu bisa hidupkan videonya, Ibu. Shalom Ibu, selamat malam. Thank you. Iya. Apa kabar Pak? Baik Ibu, wah luar biasa ya. Wow, kami bersuka cita ini Ibu bisa masuk kembali di Zoom ya dan berbagi dengan kami. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Franky. Selamat malam dengan Mbak Lian, Ibu Lian. Selamat malam. Ya, selamat malam. Tadi saya sempat ikuti kesaksiannya, wow luar biasa bagaimana dari awal Ibu menceritakan tentang perjuangan Ibu ya, bisa mempertahankan iman Ibu pada saat Ibu sudah berpindah dari iman yang lama ke Kristen, dan bagaimana Ibu tetap survive dengan iman yang baru. Untuk itu saya mau membagikan sedikit ini, sharing sedikit ayat Alkitab untuk Ibu Lian dan juga mungkin Mbak siapa tadi, Mbak Ima ya? Iya. Mbak Ima dan Ibu Lian, saya ambil dari Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Mungkin Pak Franky bisa bantu saya. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 on screen ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini poinnya di ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, jadi lewat ayat Alkitab ini saya mau menyampaikan kepada Ibu Filia bisa dekatin mic-nya, Bu? Ya.
Jadi lewat ayat Alkitab ini saya mau sampaikan kepada Ibu Lian ataupun Mbak Ima tadi ya, bahwa bukan satu kebetulan Mbak Ima maupun Mbak Lian ini berpindah keyakinan, tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang memilih pribadi-pribadi kalian ini. Ya, lewat cerita kalian itu kami yang sudah Kristen sejak lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen, kami jadi belajar bahwa kami ini seharusnya bersyukur. Amin. Kami tidak perlu survive seperti kalian saat kami menyatakan iman kami kepada Kristus. Kami tidak perlu menghadapi kesulitan-kesulitan seperti kalian, tapi lewat sharing kalian, lewat perjuangan kalian, saya pribadi belajar bahwa tidak mudah memang memilih untuk mengikut Kristus. Tapi di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 ini dibilang bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Amin. Jadi Mbak Amin. Ima, Mbak Lian, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena kalian sudah dari awal dipilih Tuhan. Untuk Amin. jalannya Amin. itu beda-beda masing-masing orang ya. Ya. Ada cerita Mbak Ima sendiri, ada ceritanya Mbak Lian sendiri, bagaimana kalian harus menghadapi cobaan-cobaan di luar sana. Ya, itu masing-masing pribadi berbeda-beda. Tapi tetap pegang teguh iman yang sekarang sudah kalian pegang. Ya. Dan di ayat 17 bilang, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi walaupun di luar sana muncul musuh-musuh atau orang-orang yang tidak senang dengan kalian atau menentang atau malah mau mengancam nyawa kalian, gak usah takut. Tetap kasihi mereka, perlihatkan karakter Kristus yang sudah kalian kenal, yang sudah kalian Haleluya. pegang itu. Terima kasih, mungkin itu saya. Iya. Ya, terima Luar kasih biasa ya. banyak. Sharing dari Ibu Filia pada malam hari ini. Bukan aku yang memilih Tuhan ya, tapi Tuhan yang memilih aku. Tuhan yang memilih Ibu Lian dan Ibu Ima. Dan Tuhan tidak mungkin salah pilih. Ya, Pasti pilihan Tuhan itu pilihan yang luar biasa. Oleh sebab itu tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengalami pergumulan seperti tadi yang dibagikan juga, kita yakin dan percaya bahwa itu adalah kasih karunia sebenarnya Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang lebih teguh, lebih kuat untuk menghadapi segala perkara di masa yang akan datang. Tuhan mempersiapkan kita luar biasa. Mempersiapkan umatnya supaya jadi tough, kuat ya, enggak cengeng gitu ya. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Iya. Baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Mbak Lian yang sudah berbagi sharingnya malam ini, saya belajar banyak dari sharing tadi. Terima kasih banyak. Untuk Mbak Ima, fighting Mbak. Iya. Kuat ya. Baik. Selamat malam. Malam. Terima kasih Malam. Ibu Filia. Sekedar info ya, Ibu Lian, Ibu Filia juga Ya. mengalami mujizat luar biasa ketika Wow. anaknya itu baru lahir dan mendapat pergumulannya hebat. Kawasaki disease ya. Jadi suatu penyakit yang langka. Ibu ini berjuang Ya. memang luar biasa. Sampai mujizat Tuhan ditunjukkan kepada ibu ini, anak ibu ini bisa normal ya, bersukacita seperti anak-anak yang lain. Nah itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Ya, selalu mengerti hati kita ya. Baik. luar biasa. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Saya lihat Pak Hasan sudah menyalakan kameranya dari tadi, Pak ya. Baik, Pak. Ini Pak Hasan ini standby terus. Saya mau- Silakan, Pak. Ya, saya mau- Iya, saya shalom, Pak. Silakan. Shalom. Kalau saya persilakan Pak Gernison dulu, Pak. Wow, Iya. boleh. Silakan kalau Pak Genison mau bertanya. Coba saya cek dulu. Pak Genison bagaimana ini? Pak Hasan bilang Pak Genison dulu kata ya. Oke. Senior Hasan ini dulu, berarti ada-ada senior aja. dulu gitu. Hidupkan Shalom, kameranya, Hasan, Pak. Bisa hidupkan Shalom, kameranya, Hasan. Pak. Pak Genison. Iya ya, oke. Baik. Puji Tuhan. Silakan, Pak. Salam Pak Hasan. Shalom. Ya. Ya. Silakan, Pak. Ya. Silakan Pak Genison, apa yang mau ditanyakan? Kalau signalnya agak kurang, Pak, bisa matikan videonya ya. Ya. Silakan, Pak. Ibu Lian Lestari. Iya, Pak Genison. Ibu Lian Lestari. Salam Ibu Lian Lestari. Ya, shalom Pak. Ibu, saya hanya bertanya. Ibu, saya hanya bertanya, kita ke belakang sedikit ya, ke kesaksian Ibu yang pertama-tama tadi. Tadi Ibu katakan sewaktu Ibu ingin pergi ke gereja saat itu, ingin mencari
ada sesuatu yang ibu cari di gereja saat itu sendiri yang acap kali menemui ibu. Pada saat itu kan ibu datang, apakah ada beberapa keluarga atau ibu atau adik kakak yang mengetahui kedatangan ibu ke gereja tersebut sehingga mereka menghalang-halangi ibu pada saat itu? Apakah ada kejadian seperti itu, Bu? Waktu ikut acara Natal Pemuda ya Pak ya, yang itu ya? Iya, waktu ibu yang pertama-tama hadir ke gereja itu ya untuk pertama kalinya. Apakah dilarang, apakah diketahui keluarga? Apa respon keluarga jika mereka mengetahui ibu datang pertama ke gereja saat itu? Waktu saya datang itu saya nggak diketahui sama keluarga sama sekali. Cuman ya saya kurang tahu waktu itu ada yang lihat atau gimana gitu kan. Karena waktu dalam gereja itu kan ditutupin sama ada papan ya di depan pintu ya. Saya kurang tahu kalau misalnya waktu itu saya ada yang lihat saya atau gimana, karena memang saya ke gereja itu nggak ikut pintu depan. Saya ikut pintu belakang. Lewat pastori gitu. Nah tiba-tiba polisinya ya udah datang, udah angkat saya. Keluarga saya nggak ada yang tahu waktu itu saya mau ibadah. The first time saya ibadah di gereja, ibadah sama pemuda-pemuda. Iya, iya. Dan sejauh ini perjalanan ibu selama lebih dari 5 tahun, apa sih respon keluarga ibu, terutama dari keluarga bapak, keluarga ibunda, dan juga pada saat pernikahan ibu Lian pada saat itu, apakah ada keluarga yang datang untuk menghadiri acara pernikahan tersebut, begitu Bu? Ya, kalau respon dari keluarga dari papa sama mama, kalau mama puji Tuhan karena mama itu udah ada keluarganya yang Kristen, adiknya mama. Jadi respon mama ke saya itu ya, dia cuma minta saya balik lagi. Tapi sembari dalam perjalanan ini, terakhir saya video call dengan mama semalam. Puji Tuhan mama sudah terima saya sebagai seorang Kristen, dan dia sudah, hubungan kita sudah memang seperti anak dan ibu kembali. Kalau papa, ini yang saya lagi gumuli ini sudah sebulan lebih, papa punya nomor telepon udah nggak aktif. Jadi saya masih mau cari-cari waktu saya mau pergi silaturahim ke rumah papa ya, karena papa udah sama mama kan pisah. Nah waktu saya menikah, keluarga saya kasih tahu. Keluarga saya kasih tahu, terus ada kerabatnya, tante juga yang Kristen di sini saya kasih tahu gitu. Kalau yang datang untuk menghadiri nggak ada sama sekali, cuman saya. Iya. Terima kasih Ibu ya. Sudah terjawab sudah rasa penasaran saya, dan selamat menuai, selamat berjuang hambanya. Saya berhadapan dengan hamba Tuhan ini. Oke, terima kasih Pak Franky. Silakan Bung Hasan. Terima kasih Pak Garrison ya, luar biasa. Ya, sekarang giliran Pak Hasan. Silakan Pak. Saya mau tanya Pak Franky. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan ke Ibu Lian? Ya. Ibu Lian Lestari. Iya, selamat malam, shalom. Iya. Dulu di roomnya Pak Yusuf Manubulu, masih ingat Ibu kan? Iya, saya masih ingat Bapak yang waktu itu muji suara saya ya. Wow, lalu ternyata Pak Hasan ini keliling juga ya? Iya. Lalu saya mau tanya Ibu Lian, ada satu sisi positif ya saya lihat, karena Ibu sudah lahir baru dan menerima kasih karunia yang luar biasa. Dengar ya Bu Lian? Iya. Dan sesungguhnya saya yakinlah seluruh penduduk bumi ini dari alam bawah sadar pasti inginlah bagaimana dikasihi Sang Pencipta. Jadi kalau menurut saya, karena penduduk bumi, aliran kepercayaan apapun pasti yakin bahwa mereka ingin dicintai Sang Pencipta. Namun untuk menerima Sang Juru Selamat itu masih banyak tembok-tembok rohani di alam roh yang perlu Tuhan bereskan. Jadi seperti Pak Franky bilang, bagaimana mempersiapkan diri yang menghadapi proses. Namun setelah jadi orang percaya, saya yakin Ibu nangkap lah ya. Ibu bagaimana dibela Tuhan ya. Itu yang paling utama. Jadi saya yakin Ibu udah percaya sama Sang Juru Selamat yang menemui Ibu. Saya lihat ini Pak Franky, Ibu narasumber malam ini memiliki kecerdasan batinnya, kecerdasan spiritual. Bagaimana menurut Pak Franky? Amin. Iya. Kesaksian beliau itu, ya. Bagaimana? Iya, betul Pak. Mereka yang menemukan jalan keselamatan rata-rata cerdas Pak. Ya. Dan seluruh narasumber yang pernah tampil di berbagai channel, dan saya lihat kan, karena mereka sedemikian menderita di proses, saya lihat kedewasaan rohani Tuhan percepat bagi narasumber seperti Ibu ini dan teman-teman sebelumnya dan seluruh murtadin. Saya lihat mereka mengalami percepatan kedewasaan rohani. Bagaimana menurut Pak Franky? Iya.
selagi mereka seperti yang saya bilang tadi, selama menjaga hubungan dengan Tuhan dan memiliki hati untuk ingin mengenal Tuhan lebih jauh, maka akan lebih cepat bertumbuh. Jadi ada rasa haus, Pak ya. Jadi orang yang memiliki rasa haus, dia pasti akan minum. Dan semakin banyak dia minum, dia semakin akan terpenuhi. Begitu juga dengan mereka. Mereka memiliki rasa haus, mereka mencari kebenaran, mereka bahkan mengorbankan apa yang mereka punya. Dan Tuhan Yesus tidak tinggal diam bagi mereka. Orang-orang seperti ini yang orang-orang yang duluan sebenarnya yang dijamah oleh Tuhan Yesus, karena mereka menunjukkan benar-benar untuk mencari Tuhan. Jadi jangan heran ketika pertumbuhan iman mereka itu bisa lebih cepat. Ya. Amin. Ya, saya mau tanya Ibu Lian Lestari, bagaimana Ibu selalu waktu tadi menyaksikan kemuliaan Tuhan, Ibu selalu melihat masa depan ya. Bagaimana Bu Lian bisa terjemahkan lebih luas bahwa orang yang benar-benar diselamatkan oleh Tuhan yang benar pasti memiliki masa depan. Silakan Bu Lian jelaskan lebih luas. Iya, terima kasih Bapak ya. Puji nama Tuhan. Saya mau kasih tahu satu hal. Seperti yang Bapak katakan tadi ya, bagaimana kita mau artinya di sini saya bisa katakan mengikrarkan kebenaran Tuhan itu sendiri sehingga masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Karena kita gini, sewaktu saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, saya ini sebelumnya adalah orang yang begitu taat benar, ya, begitu taat benar. Dan untuk menerima satu Tuhan yang menurut saya tidak pernah kenal dia, bagaimana saya bisa terima dia sebagai Tuhan yang benar dalam pribadi saya? Sehingga saya memberanikan diri untuk saya mengatakan bahwa ketika saya dengan Tuhan, saya pasti akan mendapatkan masa depan yang cerah. Kenapa saya waktu itu berdoa, Tuhan jikalau masa depan saya dengan Tuhan buka jalan, dan dengan selesai saya doa itu, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan buka jalan sampai saya ditibakan di Manado. Kenapa saya percaya dia Tuhan yang benar? Saya lama dalam agama saya itu mempelajari Al-Quran. Dan ketika saya berdoa seperti itu, dan kemudian saya sudah menuai doa saya, bahwa masa depan saya ternyata ada di dalam Tuhan, saya mencoba mempelajari lagi, gitu. Karena saya tidak mau salah. Saya mempelajari lagi, apakah benar Tuhan yang saya sembah inilah Tuhan yang benar? Karena saya bukan berbicara karena diinjili, bukan berbicara karena ada yang ngajak, bukan berbicara karena ada yang mengiming-imingi jabatan atau harta ketika saya ikut Tuhan. Jadi, saya mencari tahu dengan pribadi saya di dalam kitab suci saya yang lama, ya, Al-Quran, saya lihat dan saya melihat ternyata di dalam Asmaul Husna 99 sifatnya Allah, ya, menuju kepada Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki sifat yang zohir, yang batin. Yang batin itu yang kita bisa rasakan dimanapun Tuhan berada. Dan yang zohir yang bisa dilihat dengan mata manusia. Dan tergenapi dalam Matius, bahwa dia akan dilihat di awan-awan, dia akan datang di awan-awan, dan dilihat, dipandang oleh semua mata manusia. Dan dialah Maha Zohir. Dan itu sangat kuat. Saya bilang, oke, dia adalah Tuhan yang benar. Kenapa saya bisa katakan dia adalah Tuhan yang benar? Karena dialah junjungan yang ilahi. Junjungan yang ilahi di sini saya bisa katakan, saya tidak menyembah kemanusiaannya. Manusia yang dia datang ke bumi, ke dunia ini menjadi teladan pedoman bagi kita yang sebagai manusia. Tapi karena kita adalah roh, karena Allah adalah roh, jadi kita pun harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi yang saya imani dan saya sembah adalah junjungan yang ilahinya, bukan kemanusiaan. Luar biasa kedalaman pengertian Ibu yang baru sangat singkat menurut kami ya, percaya Sang Juru Selamat. Namun saya juga punya anak, saya percaya orang tua kandung adik Lian, bapak kandung, dalam hati nuraninya, jika lihat tayangan, Ibu Lian, hati nuraninya berbicara, dia pasti adik Lian bersama keluarga ini bahagia. Dia akan melihat Tuhan dalam perjalanan hidup adik Lian. Ini Amin. Saya rindukan, ya saya sampaikan kepada bapak kandung adik Lian, ya Pak Lian, Bapak lihat, silakan lihat bahwa anak Bapak sudah menemukan Sang Juru Selamat Tuhan yang menyelamatkan. Hidup akan memperoleh surga yang kekal, dan hidupnya bersama suaminya akan tangan Tuhan memberkati, akan bahagia. Amin. Ya. Salam kepada keluarga besar Ibu Lian dari suami Ibu. Salam hormat kepada suami Ibu dan keluarga besar Ibu. Amin. Ya, Indonesia hebat, Nusantara hebat. Banyak narasumber dari kalangan adik Lian yang cerdas, luar biasa. Indonesia diberkati Tuhan.
Terima Amin. kasih. Terima kasih Pak Sania atas pertanyaannya, sharingnya, dan supportnya. Orang yang ikut Baik. Tuhan Yesus pasti berhikmat. Tuhan akan buka pikirannya, ya, hatinya, dan dia akan memiliki hikmat sehingga dia bisa memahami isi hati, memahami firman Tuhan, memahami segala apa yang dirancangkan bagi hidupnya dengan berhikmat. Ya, itu penting ya. Oleh sebab itu, ketika kita berhikmat, Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita tidak salah dalam melangkah. Luar biasa. Pemaparan yang memberkati kami, Ibu Lian, di balik kesaksian yang mengalami peristiwa adikodrati supranatural, tapi Ibu Lian juga memaparkan secara firman Tuhan, secara juga yang Ibu Lian pelajari, membandingkan, dan juga menguatkan iman dari Ibu Lian untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Baik, Ibu Lian, kita sudah di penghujung waktu. Kita akan tutup malam hari ini kesaksian pribadi dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Lian. Dan sebelum ke doa Ibu bisa kasih sedikit closing statement atau reminder atau pengingatlah firman Tuhan kepada sahabat-sahabat siapapun yang menonton pada malam hari ini. Ibu bisa sampaikan dalam waktu singkat dan Ibu bisa lanjut dengan doa tutup. Silakan Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua. Dalam kesempatan yang Tuhan beri ini, saya mau sampaikan satu pesan yang menurut saya sangat penting untuk kita semua dengarkan, bukan dari saya tetapi dari Tuhan. Buat teman-teman semua, Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia kekal selama-lamanya. Dialah Tuhan yang benar. Jangan pernah kita meragukan keajaiban, keilahian Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang ajaib, yang perkasa luar biasa. Jangan pernah kita menggantikan Tuhan dengan apapun. Jangan pernah kita menggadaikan Tuhan dengan apapun. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan sudah lebih terdahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus nggak pernah minta balasan untuk kita mengembalikan segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita. Sebagaimana halnya orang tua kepada anak. Orang tua yang menyekolahkan anaknya, kemudian anaknya dituntut untuk mengembalikan segala sesuatu bagi orang tuanya. Atau merawat kembali orang tuanya. Tidak. Tuhan bukan Bapa seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjamin keselamatan kita sampai kepada kekekalan. Ingat baik, hidup di dunia ini bukan cuma berbicara kita bekerja, mendapatkan berkat, bukan cuma melayani, tetapi hidup kita di dunia ini berbicara tentang apakah kita mendapatkan perkenanan Tuhan Yesus. Jikalau kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan kenal kita. Tetapi jika kita tidak mendapatkan perkenanan daripada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan katakan, "Enyalah engkau, aku tidak pernah mengenalmu." Maka yang paling penting adalah biar Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan. Dari mana Tuhan mengenal kita? Dari segala sesuatu pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Biar kita ada bekas di hati kita. Ketika kita memiliki tanda daripada penderitaan kita, tanda dari pikul salib kita, maka Tuhan kenal kita bahwa kita memiliki tanda. Tanda itu adalah kita telah berhasil memikul salib dan mendapatkan mahkota kehidupan kita. Hanya itu saja saya pesankan kepada teman-teman yang ada. Buat teman-teman yang baru menerima Tuhan, mau dia usia pertobatannya baru setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, saya mau katakan, kalian tidak salah memilih. Jika Tuhan yang memilihmu, maka Tuhan akan peliharamu. Ya, ketika Tuhan sudah membuka hatinya, dia memilih engkau, maka engkau pun mau tidak mau akan masuk ke dalam Tuhan. Tetap berjuang, tetap semangat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Allah Tuhan izinkan penderitaan kepada kita semua, ya teman-teman pedar yang bertobat, jika Tuhan izinkan pencobaan, penderitaan, dan segala sesuatu di muka bumi ini, ya Tuhan izinkan buat kita, saya mau katakan tetap bertahan. Ingat baik, hidup bukan tentang hidup sementara di dunia ini, tetapi hidup dalam kekekalan. Kalau kita mendapatkan segala sesuatu penderitaan, ingat baik, kedewasaan rohani yang kita dapatkan, ya. Sebagaimana hal dalam firman Tuhan tentang 5 mempelai, ya, tentang 5 wanita bijak, tentang 5 wanita pintar, tentang 5 wanita yang bodoh. Kenapa dikatakan mempelai? Karena kita, orang yang dikatakan mempelai itulah orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa kerohaniannya. Bagaimana kedewasaan rohani itu bisa kita dapatkan? Dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Dan kita semua mengalami yang namanya pendewasaan kerohanian. Kita dididik dengan segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi. Mau pencobaan, mau berasa bersyukur dan semuanya. Tuhan cuma mau lihat respon kita. Sudah dewasa nggak rohani kita? Ketika rohani kita sudah dalam kedewasaan, kita layak dikatakan mempelai Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Mari benar-benar kita arahkan pandangan hati kita ke hadapan Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa Sorgawi yang kami panggil hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, junjungan kami yang ilahi, Tuhan yang membawa kepada kebenaran, Tuhan yang membawa kepada keselamatan. Tidak ada jalan lain selain kepada jalannya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana-mana semuanya mencari jalan kebenaran, hanya satu jalan kebenaran, yaitu jalannya Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Aba, ya Aba. Ketika kami memberikan diri kami dalam pertobatan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, layaklah kami manggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Dalam kerohanian kami, ya Aba, ya Bapa. Engkau yang kuasa, Engkau yang benar, Engkau yang ajaib dan perkasa. Ya Tuhan kami, malam hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami, ya Aba, ya Bapa. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Liter-liter pencobaan dalam kehidupan kami, ya Aba, ya Bapa. Itu bukan bertanda Engkau tidak sayang, tetapi karena begitu Engkau sayangnya kepada kami, Engkau cintanya kepada kami, sehingga segala sesuatu yang Engkau izinkan kepada kami, layak kami terima, ya Aba, ya Bapa. Sebab kami mau menjadi orang-orang yang dewasa rohaninya. Ya Aba, ya Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur. Kenapa kami mengucap syukur? Sebab ucapan syukur ini adalah kehendak Bapa di surga. Ya Aba, ya Bapa, ketika kehendak Bapa di surga kami lakukan, maka kami percaya kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Kami bersyukur sebab malam hari ini, buat teman-teman yang lain dan juga hamba di tempat ini, kami terpisah tetapi kami disatukan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sharing firman-Mu, kesaksian yang mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan malam hari ini. Walaupun kami berbeda tempat, tetapi kami satu iman, saling menguatkan, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati Pak Frank, Engkau berkati teman-teman yang lain, Engkau berkati, Engkau berikan kami kekuatan, biar di akhir zaman ini kami tetap menghadapi dengan hati yang setia. Kami tidak melenceng, ya Aba, ya Bapa. Kami tetap setia menghadapi segala sesuatu. Kami dapatkan kekuatan daripada Engkau, jasmani dan juga rohani. Terima kasih, ya Aba, ya Bapa. Di setiap hati kami, dari setiap apa yang kami dengarkan malam hari ini, pilih hati kami biar segala sesuatu yang diucapkan adalah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Firman yang telah ditabur di lubuk hati kami ini biarlah jatuh dalam lubuk hati yang kami yang paling dalam, di tanah hati kami yang paling subur, agar tidak ada iblis yang bisa merebutnya. Ya Aba, ya Bapa, pilih setiap hati kami malam hari ini. Buat keluarga kami yang belum diselamatkan, buat saudara-saudara yang bertalian darah dengan kami yang belum diselamatkan, kami rebut jiwa-jiwa mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua jiwa-jiwa ini merindukan pengenalan akan Engkau secara pribadi. Mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka, sebab kedatangan Engkau semakin dekat, ya Aba, ya Bapa. Tetaplah kami hidup dalam kesetiaan, memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau berkati Miracle TV ini, Tuhan Yesus, biar selalu mengalir kebenaran firman Tuhan melalui Miracle TV ini, ya Aba, ya Bapa. Channel ini bisa memberkati orang, channel ini bisa menjadikan sarana untuk agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah dengar tempat ini, dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya.
Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan dia hidup dan diangkat ke surga, dan dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.